Episode 47. Jadi sekarang, Brian sedang berada di taman bersama Cynthia. Ya Bu Ninik? Tanya Kania memastikan. Iya, Nona Kania. Tuan muda di taman bersama Nona Cynthia. Nona terlihat biasa saja dengan apa yang ibu katakan. Apa Nona tidak marah? Tanya Bu Ninik bingung. Karena awalnya, ia berpikir kalau Kania pasti akan kesal dan marah dengan apa yang ia katakan. Tidak Bu Ninik, aku tidak marah. Itu kan sepupunya Brian. Kenapa aku harus marah? Tanya Kania sambil tersenyum manis. Kenapa aku harus marah dengan kemesraan dan kedekatan? Brian dengan Cynthia, aku ini bukan istri yang sesungguhnya. Melainkan sebatas istri karena perjanjian saja, lagi pula. Jikapun aku dan Brian memang suami istri yang saling mencintai, aku juga tidak berhak marah. Karena aku datang belakangan setelah Cynthia datang. Dan kenal dengan Brian, wajar jika Brian dan Cynthia dekat. Kata Kania bicara dalam hati. Kania terdiam untuk beberapa saat lamanya. Kemudian, ia memutuskan untuk kembali ke kamar saja, menunggu. Brian datang ke kamar. Baru ia ingin bicara dengan Brian nantinya. Tapi, baru juga Kania ingin beranjak naik ke atas. Suara Brian menghentikannya. Mau kemana kamu? Tanya Brian yang berada tepat di depan pintu. Sontak saja, suara itu membuat niat Kania terhenti. Ia langsung melihat ke arah asal suara yang berbicara barusan. Brian, Kania berucap sambil menatap lurus ke depan. Pulang kok nggak langsung nyariin aku? Udah gak sayang? Lagi kamu sama aku sekarang? Pertanyaan itu sebenarnya membuatkan dia sangat kesal. Baru saja ia ingin mengangkat mulut untuk bicara, seorang perempuan muncul dari belakang Brian. Perempuan itu menatap Kania dengan tatapan tajam. Entah kenapa dan entah apa sebabnya, Kania juga tidak tahu. Yang jelas, tatapan tajam itu terlihat penuh dengan kebencian. Dia istriku, Kania. Brian memotong cepat apa yang ingin perempuan itu katakan. Wanita itu semakin menatap Kania dengan tatapan penuh kebencian, namun kemudian dengan sekuat tenaga wanita itu memperlihatkan senyum manis pada Brian. Lalu berjalan menghampiri Kania yang masih terdiam di tempatnya. Kak Kania, perkenalkan, nama aku Cynthia, adik sepupu. Kak Brian, Cynthia berucap dengan manja sambil mengulurkan tangannya. Kania merasa kalau Cynthia terlihat baik. Ia pun membalas senyum itu sambil menyambut uluran tangan dari Cynthia. Kania, salam kenal Cynthia. Salam kenal kembali Kak Kania. Cynthia malah memeluk Kania setelah jabatan tangan itu. Ia lepas Kania yang kaget hanya bisa mengikuti apa yang Cynthia lakukan. Salam kenal musuhku, kamu adalah perempuan murahan. Yang begitu berani sekali, aku salut padamu, ucap Cynthia berbisik ke telinga Kania. Ya Allah, sandiwara lagi ternyata, ucap Kania dalam hati sambil menarik napas panjang. Setelah bicara seperti itu, Cynthia langsung melepaskan pelukannya dari Kania. Ia tersenyum seakan tidak pernah terjadi apapun. Bukannya merasa tidak enak hati atau takut, Kania malah merasa sangat geli dengan apa yang Cynthia lakukan barusan. Bagi Kania, Cynthia malah terlihat begitu lucu dan polos. Ia secara terang-terangan memperingati Kania akan kehadirannya sebagai musuh itu sama saja dengan sikap polos yang terlewat batas. Tidak seharusnya orang licik miliki. Brian, aku ingin bicara denganmu sekarang. Apa kamu punya waktu? Tanya Kania sambil melirik Cynthia. Cynthia yang dapat lirikan dari Kania mendadak merubah. Wajah tenang menjadi takut, entah apa yang ia pikirkan. Yang jelas, saat ini, ia benar-benar terlihat ketakutan. Tentu saja aku punya waktu. Kania, ayo, mau bicara kah?
Mana? Ke kamar? Atau, tentu saja ke... Belum sempat Kania menyelesaikan perkataannya, Cynthia yang sedari tadi merasa takut dan cemas, kini memegang perutnya sambil mengeluh. Aduh! Ah! Kak Brian, perutku sakit sekali, Cynthia berucap sambil memegang perutnya. Tentunya dengan ekspresi wajah yang kesakitan. Bu Ninik, tolong bawa Cynthia ke kamar, mungkin dia kecapean dan butuh banyak istirahat karena telah melakukan perjalanan jauh. Brian berucap seolah tak ada beban sama sekali. Kak Brian gimana sih? Kenapa malah minta Bu Ninik yang ngurus aku? Hah? Aku ini adik Kak Brian loh, Kak. Lalu, kalau kamu ini adik aku, emangnya kenapa? Kalau Bu Ninik yang ngurus kamu, apa ada yang salah? Tanya Brian semakin berat untuk menahan rasa kesal yang sedari tadi ia tahan. Tentu aja salah. Kak Brian itu kakak sepupu aku, jadi aku ingin Kak Brian yang urus aku, bukan pembantu. Aku tidak bisa ngurus kamu karena aku punya urusan lain. Lagi pula, kamu itu bukan anak kecil lagi yang harus aku urus. Dan yang paling penting, aku ini bukan mama kamu. Kak Brian kok ngomongnya gitu sih? Kak, aku bilangin sama Om. Perlakuan kakak padaku, ucap Cynthia sambil menangis dengan manja. Ya ampun sayang, adik kecil yang malang, maafkan Kak Brianmu. Ini yang tidak pengertiannya. Sini, biar Kak Kania aja yang ngurus kamu, ucap Kania sambil menyentuh pundak Cynthia. Kamu? Kania tersenyum sambil menguatkan cengkramannya ke bahu Cynthia, sehingga Cynthia meringis kesakitan. Tapi tak bisa berucap apapun karena tatapan tajam dari Kania sekarang. Kamu sepertinya sudah tidak merasa sakit lagi. Sekarang apa sakitnya udah menghilang atau? Aku baik-baik saja, permisi, aku bisa istirahat sendiri. Ucap Cynthia sangat amat kesal sambil beranjak meninggalkan tempat. Cynthia berjalan dengan langkah besar dan kaki yang dihentak-hentak ke lantai. Lalu, saat ia ingin melewati Brian yang berdiri di samping Kania, ia berhenti untuk beberapa saat. Dengan tatapan tajam, ia menatap Brian. Selanjutnya, ia kembali berjalan dengan langkah yang besar, lalu menyenggol bahu Brian. Brian tidak menanggapi apa yang Cynthia lakukan. Ya, membiarkan saja Cynthia meninggalkan mereka. Walau ia tahu, kepergian Cynthia itu pasti akan membuatnya dapat masalah lagi. Brian, Kania memanggil dengan nada lembut saat melihat wajah kesal Brian atas perlakuan Cynthia barusan. Sudah ku bilang, kehadirannya hanya akan menambah masalah dalam hidupku. Bersabarlah, aku tahu apa yang kamu rasakan sekarang. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain sabar dan mengalah. Kamu bisa melakukan hal itu, Kania. Tapi aku yakin kamu bisa. Karena sekarang kamu tidak sendirian. Ada aku bersamamu. Mendengar kata-kata yang Kania ucapkan, wajah kesal itu tiba-tiba saja lenyap. Brian menoleh ke arah Kania, lalu tersenyum. Kamu bilang apa barusan, Kania? Coba ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan tadi. Apa yang aku katakan? Aku rasa tidak ada apa-apa. Kania berusaha menyembunyikan wajah kaget dan meronanya. Oh ya, sebaiknya aku kembali ke kamar karena ada yang ingin aku kerjakan, ucap Kania beralasan.